Halo semua, selamat datang. Pernah nggak sih kita merasa begitu nggak layak sampai rasanya mustahil untuk bisa dimaafkan? Nah, hari ini kita akan menyelami sebuah cerita yang luar biasa kuat tentang kekuatan cinta tanpa syarat yang bisa mengubah segalanya. Yuk kita mulai. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ada di titik di mana kita merasa, wah saya ini bener-bener nggak layak diampuni. Perasaan bersalah, rasa malu, itu rasanya berat banget kan? Tapi gimana kalau ternyata ada jalan keluarnya? Itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Kita mulai dari konsep budaya yang berat, masuk ke inti ceritanya, dan terakhir kita akan lihat gimana cara praktisnya buat kita semua. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Beban sebuah nama, stigma put how. Wah, dari namanya aja udah kerasa ya beratnya. Yuk kita cari tahu apa sih ini sebenarnya. Jadi gini, Puthao ini bukan sekedar panggilan loh. Ini tuh kayak sebuah kutukan dalam budaya Tionghoa. Dicap sebagai anak durhaka, yang gagal total dalam tugasnya ke orang tua. Ini adalah aib terbesar, sesuatu yang sangat-sangat dihindari. Nah, sekarang mari kita lihat gimana konsep put how ini ternyata tergambar dengan sangat jelas dalam sebuah perumpamaan yang mungkin udah sering kita dengar, yaitu dari Lukas 15. Lihat deh perbandingannya. Di satu sisi ada definisi anak tak berbakti atau put si how, dan di sisi lain ada tindakan si anak bungsu. Minta warisan pas ayahnya masih hidup, itu sama aja kayak bilang, saya harap ayah cepat mati. Dia nggak cuma nggak sopan, tapi dia secara sadar memutuskan total hubungan keluarga. Ini kalau dalam standar put si how udah level paling parah. Dan lihatlah apa yang ada di pikirannya saat mau pulang. Dia sudah menyiapkan pidato kekalahannya. Dia bilang, aku nggak layak lagi disebutkan anak bapak. Dia udah pasrah, identitasnya sebagai anak udah hancur di matanya. Paling banter ya, jadi pesuruh, jadi upahan. Tapi, disinilah ceritanya jadi luar biasa. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar melawan semua ekspektasi, baik secara budaya maupun logika kita. Coba bayangkan ya, si anak ini masih jauh banget, mungkin masih kelihatan kayak titik kecil di kejauhan, lagi latihan pidato penyesalannya, udah siap ditolak. Dan dari kejauhan itu, ayahnya udah melihat dia. Dan apa reaksi pertama ayahnya? Bukan marah, bukan kecewa. Alkitab bilang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Wow. Nggak cuma itu, ayahnya lari. Ini gila loh. Di budaya waktu itu, seorang bapak terhormat, seorang tetua, itu pantang lari, itu memalukan. Tapi cinta si ayah ini nggak peduli sama gengsi. Cinta itu mendesak. Dan akhirnya, dia merangkul dan mencium anaknya. Inilah momen kuncinya. Dekapan itu. Ini bukan sekedar pelukan biasa. Yuk kita bedah lebih dalam. Kenapa sih dekapan ini begitu kuat? Kenapa ini lebih dari sekedar pelukan? Jadi, dekapan itu adalah sebuah pernyataan. Pertama, itu artinya penerimaan total. Aku terima kamu apa adanya, dekil bau ancur-ancuran. Kedua, itu adalah penegasan identitas. Kamu bukan pelayan, kamu tetap anakku. Ketiga, yang paling penting, pemulihan ini terjadi bahkan sebelum si anak sempat ngomong maaf. Dan terakhir, ini bukti bahwa cinta Bapak jauh lebih besar dari semua kesalahan di masa lalu. Dan sang ayah menegaskan ini semua dengan kata-katanya. Dia nggak bilang, anakku yang bandel udah pulang. Dia bilang, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ini adalah cerita kelahiran baru, bukan cerita aib. Oke, ceritanya luar biasa. Terus, apa hubungannya sama kita sekarang? Gimana cerita ini bisa menolong kita saat kita ngerasa terbebani sama kesalahan kita sendiri? Seringkali, yang paling menghalangi kita itu bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri, ya kan? Rasa bersalah, rasa malu, perasaan aku nggak pantas. Itu semua kayak tembok raksasa yang kita bangun sendiri. Nah, belajar dari si anak bungsu tadi, ada 3 langkah sederhana yang bisa kita ambil. Pertama, akui dan sesali. Jujur aja sama diri sendiri dan sama Tuhan. Kedua, beranikan diri untuk mendekat. Lawan rasa takut dan malu itu. Ambil 1 langkah aja. Dan ketiga, yang terpenting, terima dekapan itu. Buka hati kita untuk menerima kasih dan pengampunan yang sebetulnya udah disiapin buat kita. Pesan utamanya hari ini adalah, tangan Sang Bapa itu selalu terbuka. Dia nggak nunggu kita jadi sempurna dulu, dia siap memulihkan kita sekarang juga sebagai anaknya. Pengampunan itu bukan upah, tapi hadiah. Jadi sebelum kita selesai, saya mau tinggalkan 1 pertanyaan untuk kita renungkan baik-baik.
Kalau Bapak sudah siap dengan dekapannya, pertanyaannya adalah, apa yang masih menahan kamu dan saya dari dekapan itu? Coba pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.